Namanya Jaka. Nama itu sederhana, sama sederhananya dengan hidup yang ia jalani sejak kecil. Jaka tidak pernah merasa hidupnya istimewa. Bahkan sejak ia mulai mengerti arti kata kekurangan. Ia lahir di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, Sangge Songpi, dan hutan yang selalu tampak gelap dari kejauhan. Rumahnya berdiri di pinggir desa. Rumah kayu tua dengan atap seng berlubang di beberapa bagian yang kalau hujan turun. Ember dan baskom selalu berjajar di lantai untuk menampung air. Setiap pagi, bahkan sebelum ayam jantan berkokok, Jaka sudah bangun. Bukan karena ia rajin atau bersemangat, tapi karena hidup memaksanya begitu. Udara pagi masih dingin, embun masih menempel di daun pisang di belakang rumah. Dengan mata setengah terpejam, Jaka duduk di tepi dipan bambu, menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan agar tidak membangunkan ibunya. Ia meraih kapak tua yang gagangnya sudah halus karena terlalu sering digenggam. Tali anyaman dari serat pohon kelapa ia selempangkan di bahu. Itu adalah peralatan kerja satu-satunya yang ia miliki. Tidak ada sepatu mahal, tidak ada sarung tangan. Hanya sandal jepit tipis yang sudah aus di bagian tumit. Setiap langkahnya menuju hutan selalu sama. Jalan setapak yang licin, batu kecil yang menusuk telapak kaki, dan udara dingin yang perlahan masuk ke dada. Jaka hafal betul jalur itu. Bahkan dalam gelap pun, ia tahu di mana harus melangkah, di mana akar pohon besar berada, dan di mana tanah sering longsor saat hujan. Pekerjaannya cuma satu, mengambil kayu bakar, lalu menjualnya ke pasar desa. Tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak pernah bercita-cita tinggi. Baginya, bisa pulang membawa uang cukup untuk membeli beras, sayur, dan obat ibunya saja sudah terasa seperti kemenangan kecil. Tapi kemenangan kecil itu tidak datang setiap hari. Ada hari-hari ketika kayu yang ia kumpulkan laku keras. Ada juga hari ketika pembeli menawar dengan harga yang bahkan tidak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Dan Jaka hampir selalu mengalah. Bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tahu. Kalau ia tidak menjual hari itu, ia tidak akan membawa apapun pulang. Penghasilannya tidak pernah pasti. Kadang cukup buat makan sehari penuh. Seringkali hanya cukup untuk sekali makan. Bahkan pernah tidak cukup sama sekali. Saat itu, Jaka hanya duduk di tepi pasar, memandangi ikatan kayu yang tidak laku. Sementara perutnya perih menahan lapar. Ia ingat bagaimana ia akhirnya menjual kayu itu dengan harga sangat murah, hanya agar bisa membeli sebungkus nasi kecil untuk ibunya. Di desa, semua orang mengenal Jaka sebagai pemuda baik, sebagai anak berbakti, dan sebagai orang miskin. Ucapan orang-orang seringkali terdengar ringan, tapi menusuk. Hidupmu dari dulu ya begini terus, Jak. Capek-capek ke hutan, hasilnya segitu-gitu aja. Kalau mau berubah, ya harus berani cari jalan lain. Jaka selalu menanggapi dengan senyum. Senyum tipis, senyum yang lebih mirip tameng daripada ekspresi bahagia. Di balik senyum itu, ada lelah yang tidak pernah ia ceritakan. Ada rasa kalah yang ia simpan sendiri. Bukan karena ia tidak ingin berubah, tapi karena ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ayahnya sudah meninggal sejak Jaka masih remaja. Ayahnya dulu juga orang miskin, buruh serabutan yang tenaganya habis dipakai orang lain.
Saat ayahnya pergi, tidak ada warisan, tidak ada tabungan. Hanya utang kecil di warung dan tanggung jawab besar yang jatuh ke pundak Jaka. Ibunya sakit-sakitan sejak lama. Tubuhnya kurus, batuknya sering kambuh, dan tenaganya tidak pernah benar-benar pulih. Setiap kali ibunya meminta maaf karena merasa menjadi beban, Jaka selalu menggeleng cepat. "Ibu jangan bilang gitu. Aku masih kuat," katanya. Padahal di dalam hatinya ia sering merasa rapuh. Setiap malam setelah makan seadanya, Jaka duduk di depan rumah memandangi langit. Desa itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Dari Kejeong, siluet gunung terlihat hitam menjulang, seolah mengawasi desa kecil itu tanpa suara. Di saat-saat seperti itulah pertanyaan itu selalu datang. Kenapa hidupku selalu di titik paling bawah? Pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Pertanyaan yang hanya berputar di kepalanya, berulang-ulang tanpa jawaban. Ia melihat mensebayanya. Ada yang merantau ke kota, ada yang bekerja di pabrik. Ada yang menikah dan hidup sedikit lebih layak. Sementara ia masih di tempat yang sama, masih dengan kapak tua, masih dengan tali anyaman, masih dengan rumah bocor dan ibu yang batuk di malam hari. Kadang Jaka merasa iri, tapi rasa iri itu cepat ia tekan. Ia tidak suka membenci hidupnya sendiri. Ia hanya lelah. Ada malam-malam ketika ia berbaring, menatap langit rumah yang gelap, mendengar tetesan air dari atap bocor, dan berpikir, kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan jaga ibu? Itulah yang membuatnya bangun lagi setiap pagi. Bukan harapan besar, bukan mimpi tinggi, hanya tanggung jawab. Jaka bukan orang yang malas. Ia bekerja lebih keras dari kebanyakan orang, tapi hidup seolah selalu memberi jarak antara usaha dan hasil. Seberapapun ia berlari, garis finish terasa selalu menjauh. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari diri Jaka, sikapnya. Ia tidak pernah mengambil kayu hidup dari hutan. Ia hanya memungut ranting kering dan batang tumbang. Orang lain sering menertawakannya. "Kalau kamu tebang aja pohon itu, kayunya lebih banyak," kata seseorang suatu hari. Jaka hanya menggeleng. Bukan haku. Ia tidak tahu kenapa ia bersikeras dengan prinsip itu. Ia hanya merasa kalau ia mulai merusak, hidupnya akan semakin rusak. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Bangun pagi, ke hutan, ke pasar, pulang dengan tubuh lelah. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan, seolah hidup memang sudah memutuskan tempatnya. Dan di titik itulah, tanpa Jaka sadari, hidup sedang bersiap mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Bukan dengan kekayaan instan, bukan dengan jalan pintas, tapi dengan sebuah ujian yang akan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Namun saat itu, Jaka belum tahu apa-apa. Ia hanya seorang penjual kayu bakar, dengan hidup yang selalu terasa kurang. Jaka tidak pernah benar-benar merasa nyaman setiap kali melangkah lebih jauh ke arah Gunung Kendali. Sejak kecil, gunung itu selalu hadir dalam cerita orang-orang desa. Bukan sebagai tempat wisata atau sumber keindahan, tapi sebagai batas tak terlihat antara dunia manusia dan sesuatu yang tidak mereka fahami.
Gunung itu menjulang tenang, seolah diam. Tapi justru karena diam itulah banyak orang merasa takut. Orang-orang tua sering bercerita sambil berbisik. Seakan takut suara mereka terdengar oleh gunung itu sendiri. Mereka bilang, Gunung Kendali bukan gunung biasa. Ada yang menjaga, ada yang mengawasi, ada yang tidak suka kalau manusia bersikap sembarangan. Dan dari semua pesan itu, ada satu kalimat yang paling sering diulang. Bahkan sampai Jaka hafal betul sejak kecil, kalau ke gunung, jaga sikap. Jangan sombong, jangan serakah. Jaka tidak tahu pasti dari mana cerita itu berasal. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas siapa penjaga gunung itu, atau seperti apa wujudnya. Tapi hampir semua orang di desa sepakat lebih baik percaya daripada menantang. Karena bagi mereka yang tinggal di dekat alam, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dengan keberanian. Selama ini, Jaka selalu menuruti pesan itu. Ia tidak pernah mengambil kayu hidup. Ia tidak menebang pohon. Meskipun tahu hasilnya akan jauh lebih banyak dan lebih mahal. Ia hanya memungut ranting kering, batang tumbang, atau sisa pohon yang sudah mati. Orang-orang sering menganggapnya bodoh. Bahkan ada yang teren menertawakan pilihannya. Kalau kamu terus kayak gitu, sampai kapanpun ya seji aja hidupmu, kata seorang pedagang kayu suatu hari di pasar. Jaka hanya tersenyum kecil. Ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah menjelaskan. Baginya, ada batas yang tidak boleh dilewati. Meskipun perut lapar dan kebutuhan menumpuk, ia merasa selama ia masih menghormati hutan, hidupnya mungkin tidak mudah, tapi setidaknya tidak akan semakin rusak. Gunung Kendali biasanya hanya ia dekati sampai kaki hutan. Ia jarang naik lebih tinggi. Selain karena tenaga terbatas, ada rasa enggan yang sulit dijelaskan. Seolah tubuhnya sendiri menolak untuk melangkah terlalu jauh. Namun pagi itu berbeda. Hujan turun tiba-tiba. Bukan hujan biasa, tapi hujan deras yang membuat tanah cepat licin dan jarak pandang menjadi kabur. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap, dan suara angin berubah menjadi menderu pelan. Jaka yang sudah setengah jalan tidak punya pilihan lain selain mencari tempat berteduh. Ia menoleh ke arah jalur biasa, tapi jaraknya terlalu jauh. Hujan semakin rapat, bajunya mulai basah, dan kapaknya terasa semakin berat di tangan. Tanpa banyak berpikir, Jaka memutuskan naik sedikit lebih tinggi, ke area yang jarang ia datangi. Ia tahu risikonya, tapi saat itu ia hanya ingin bertahan dari hujan. Langkah demi langkah ia ayunkan dengan hati-hati. Tanah licin membuatnya beberapa kali hampir tergelincir. Nafasnya memburu, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan aneh yang mulai muncul. Hutan di bagian itu terasa berbeda, lebih sunyi. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan. Jaka berhenti sejenak, menelan ludah, lalu mengingat pesan orang-orang tua. Ia menundukkan kepala sebentar, seperti memberi salam pada alam. Kebiasaan yang ia lakukan tanpa sadar sejak lama. Aku cuma numpang lewat, gumamnya pelan. Ia melanjutkan langkah, sampai akhirnya menemukan sebuah batu besar yang cukup menjorok. Cocok untuk berteduh. Di sanalah ia berdiri, menempelkan punggung ke batu, menunggu hujan reda.
napasnya mulai teratur kembali. Tapi tepat saat itulah perasaan aneh itu semakin kuat. Ada kesan seperti hyper-attrayant, bukan dengan cara menakutkan. Lebih seperti tatapan yang tenang tapi tajam. Jaka mengedarkan pandangan, mencoba mencari sumber perasaan itu. Hanya ada kabut, pohon-pohon tinggi, dan suara hujan yang mulai melemah. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, katanya dalam hati. Mungkin karena ia terlalu sering mendengar cerita-cerita lama. Mungkin karena lelah. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, meskipun senyumnya terasa kaku. Namun saat hujan mulai mereda dan kabut sedikit menipis, Jaka melihat sesuatu di kejauhan. Bukan sesuatu yang mencolok, justru terlalu biasa. Seorang lelaki tua duduk di atas batu lain, tidak jauh dari tempat Jaka berteduh. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar, seperti sudah lama dipakai. Rambutnya memutih, tapi tubuhnya tampak tegap. Jaka terkejut. Ia yakin tadi tempat itu kosong. Ia ragu, tapi sopan santun membuatnya tidak langsung pergi. Ia berdiri tegak, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. "Pak," sapanya pelan. Lelaki tua itu menoleh. Tatapannya tenang, tidak tajam, tidak juga ramah berlebihan. Hanya tatapan seseorang yang sudah melihat banyak hal dalam hidup. "Capek, Nak?" tanya lelaki itu. Suaranya rendah dan pelan. Pertanyaan sederhana itu entah kenapa membuat dada Jaka terasa hangat. "Ya mau ganggu?" "Capek, Pak, tapi harus jalan terus." Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya tidak membuat Jaka takut sama sekali. "Kamu sering ke hutan?" "Setiap hari," jawab Jaka jujur. "Dan kamu tidak pernah mengambil lebih dari yang kamu butuhkan." Jaka terdiam. Ia tidak ingat pernah menceritakan hal itu pada siapapun. "Bapak tahu dari mana?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah hutan. Lalu kembali menatap Jaka. Hutan selalu tahu siapa yang datang dengan niat baik. Kalimat itu membuat Jaka merinding. Bukan karena takut, tapi karena terasa dalam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam ditemani sisa hujan dan bau tanah basah. Akhirnya lelaki tua itu berdiri perlahan. "Pulanglah kalau hujan sudah reda. Tapi ingat satu hal," katanya sambil melangkah pergi. Jaka menong. "Banyak orang miskin bukan karena malas," lanjut lelaki itu tanpa menoleh, "tapi karena diuji." Setelah itu, lelaki tua itu menghilang di balik kabut, seolah menyatu dengan hutan. Jaka berdiri terpaku. Ia tidak tahu kenapa jantungnya berdebar keras. Ia merasa baru saja melewati sesuatu yang penting, meski belum mengerti apa. Hujan benar-benar berhenti. Kabut mulai terangkat. Jaka menuruni gunung dengan pikiran penuh tanda tanya. Langkahnya masih sama berat, kayunya masih sama banyak. Dan hidupnya belum berubah apa-apa. Namun sejak hari itu, setiap kali ia memandang Gunung Kendali, ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai tempat angker. Ada ghazalan. Seolah gunung itu bukan hanya menguji ketakutan manusia, tapi juga kesabaran dan sikap mereka. Dan tanpa Jaka sadari, langkah kecilnya hari itu sudah membawanya semakin dekat pada ujian yang sesungguhnya.
Sejak pertemuan di hutan hari itu, Jaka merasa ada yang berubah dalam dirinya. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat orang lain. Bukan pula perubahan nasib yang tiba membuat hidupnya lebih mudah. Justru sebaliknya, hidupnya tetap sama, bahkan terasa sedikit lebih berat. Tapi cara ia memandang semua itu perlahan berbeda. Pagi-pagi sekali, Jaka kembali menyusuri hutan dengan kapak tuanya. Jalur yang ia lewati masih sama. Pohon-pohon yang ia lewati masih itu-itu saja. Dan dingin pagi masih menusuk tulang. Namun langkahnya kini lebih pelan, seolah ia lebih sadar dengan setiap pijakan. Setiap kali tangannya menyentuh batang pohon atau ranting kering, ia teringat kota lelaki tua itu. Hutan selalu tahu siapa yang datang dengan niat baik. Kalimat itu terus terngiang tanpa ia minta. Kadang muncul begitu saja saat ia kelelahan. Kadang muncul saat ia hampir tergoda untuk mengambil kayu yang lebih besar, yang jelas masih hidup dan bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Tapi setiap kali itu juga tangannya berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Jaka tetap menjual kayu bakar ke pasar desa, tetap menunduk saat ditawar murah, tetap pulang dengan uang pas-pasan. Tidak ada keajaiban, tidak ada tanda hidupnya akan berubah. Bahkan ibunya justru semakin sering batuk dan tampak semakin lemah. Suatu malam, ibunya memanggil Jaka dengan suara lirih. Jaka yang sedang memperbaiki atap bocor segera menghampiri. Ia duduk di samping ibunya, memegang tangannya yang dingin. "Jak," kata ibunya pelan, "kalau suatu hari kamu capek, jangan paksa diri." Jaka menelan ludah. Ia tahu maksud ibunya. Ia tahu ibunya merasa bersalah karena hidup Jaka habis untuk merawatnya. Tapi Jaka menggeleng. "Aku nggak capek, Bu," jawabnya, meski suara hatinya berkata sebaliknya. "Selama ibu masih di sini, aku kuat." Ibunya tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Jaka duduk lama di situ, mendengarkan napas ibunya yang tersengal. Di dalam hatinya, rasa takut perlahan tumbuh. Bukan takut miskin, bukan takut lapar, tapi takut kehilangan satu alasan ia bertahan. Beberapa hari kemudian, desa mulai ramai oleh kabar rencana penebangan besar-besaran. Di sekitar Gunung Kendali, ada orang-orang luar desa yang datang membawa janji pekerjaan dan uang cepat. Mereka bilang hutan di bagian atas gunung menyimpan kayu berkualitas tinggi. Sekali tebang bisa cukup makan berbulan-bulan, kata salah satu dari mereka. Orang-orang desa mulai tergoda. Termasuk beberapa teman Jaka, mereka mendatangi Jaka, mengajaknya ikut. "Kamu kan sudah hafal hutan. Kamu bisa bantu kami cari jalur," kata mereka. Jaka terdiam. Tawaran itu berat. S'engagera. Dengan uang itu, ia bisa membeli obat ibunya, bisa memperbaiki rumah, bisa berhenti menjadi bahan kasihan orang-orang. Untuk pertama kalinya, jalan pintas itu terasa sangat dekat. Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi Gunung Kendali yang gelap. Angin malam bertiup pelan. Ia teringat wajah lelaki tua di tengah kabut. Tatapan tenang itu seolah muncul kembali di benaknya. "Apa aku salah kalau sekali saja aku ambil lebih?" bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada jawaban, hanya suara alam yang diam. Keesokan harinya, Jaka tetap pergi ke hutan. Ia berniat menenangkan pikiran.
Namun langkahnya tanpa sadar membawanya lebih tinggi dari biasanya. Jalur itu sepi, udara terasa lebih dingin. Semakin lama, hutan terasa semakin sunyi. Di sebuah tempat yang pernah ia lewati saat hujan beberapa waktu lalu, Jaka berhenti. Ia melihat bekas dudukan batu tempat ia berteduh dulu. Dadanya terasa sesak. Ia menundukkan kepala. "Aku cuma orang kecil," katanya pelan. "Kalau aku salah, aku nggak tahu harus bagaimana lagi." Tidak lama setelah itu, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan. Jaka merinding. Ia menoleh, dan di antara pepohonan, ia kembali melihat sosok itu. Lelaki tua itu berdiri tidak jauh darinya. Sama seperti sebelumnya, pakaiannya lusuh, wajahnya tenang. Tidak berubah sedikit pun. "Kamu sedang bingung?" kata lelaki itu, seolah membaca isi kepala Jaka. Jaka mengangguk. Kali ini ia tidak terkejut. Entah kenapa, kehadiran lelaki itu terasa. Wajar. Semua orang yang hidupnya di bawah akan diuji. Dengan cara yang sama, lanjut lelaki itu. Diberi pilihan cepat atau jalan panjang. "Kalau aku pilih jalan cepat?" tanya Jaka pelan. Lelaki itu menatapnya lama. "Kamu akan sampai, tapi tidak utuh." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Jaka menunduk. Ia tahu apa maksudnya, meski tidak sepenuhnya paham. "Aku nggak minta kamu jadi suci," lanjut lelaki tua itu. "Aku cuma ingin kamu jujur pada dirimu sendiri." Setelah berkata demikian, lelaki itu kembali melangkah pergi, menyatu dengan hutan seperti sebelumnya. Tidak ada janji, tidak ada hadiah, tidak ada larangan, hanya pilihan yang kini terasa semakin jelas. Jaka turun gunung sore itu dengan langkah berat. Saat bertemu teman-temannya, ia menolak tawaran mereka. Tidak banyak alasan. Ia hanya bilang, "Aku nggak sanggup." Sebagian mencibir, sebagian menganggapnya bodoh. Tapi Jaka tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusannya benar, meski pahit. Namun hidup seolah menguji keputusannya lebih jauh. Malam itu, ibunya jatuh sakit lebih parah. Nafasnya berat, tubuhnya panas. Jaka panik. Ia butuh uang dan cepat. Tapi uangnya hampir habis. Disitulah Jaka duduk di lantai, memegang tangan ibunya dengan dada sesak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa diuji habis-habisan. Kalau memang ini jalan panjang, bisiknya lirih. "Tolong jangan biarkan aku menyerah." Di luar rumah, angin berdesir pelan. Gunung Kendali berdiri diam di kejauhan, seolah mendengar. Dan malam itu, Jaka tidak tahu bahwa ujian terberatnya belum datang. Keputusan yang ia ambil hari ini baru. Permulaan dari perubahan yang akan mengubah hidupnya. Bukan dengan cara mudah, tapi dengan cara yang akan membentuknya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Malam itu terasa sangat panjang bagi Jaka. Ia duduk di samping ibunya sampai fajar hampir menyingsing, mendengarkan napas yang tersengal-sengal, merasakan panas tubuh yang tidak juga turun. Setiap helaan napas ibunya membuat dada Jaka ikut sesak. Ia sudah mencoba ramuan seadanya, mengompres, bahkan berdoa dalam diam. Tapi keadaan tidak banyak berubah.
Ketika pagi datang, Jaka keluar rumah dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia menatap Gunung Kendali dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, gunung itu tidak terlihat angker, tapi seperti berdiri sebagai saksi. Saksi dari pilihan yang ia ambil, dan pilihan-pilihan yang masih menunggunya di depan. Uang di sakunya hampir habis. Kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin belum sempat dijual. Jaka tahu kalau ia berangkat ke pasar hari itu, ibunya akan sendirian di rumah. Tapi kalau ia tidak berangkat, ia tidak akan punya uang untuk membeli obat. Pilihan-pilihan kecil itu terus menekan pikirannya. Akhirnya, dengan hati berat, Jaka memutuskan pergi sebentar ke pasar. Ia menyiapkan air minum dan menutup tubuh ibunya dengan selimut tipis. "Aku nggak lama, Bu," katanya pelan. Ibunya membuka mata sedikit dan mengangguk lemah. Di pasar, suasana ramai seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang benar peduli dengan beban yang Jaka bawa di dadanya. Ia menawarkan kayu bakarnya dengan suara pelan. Beberapa orang hanya melirik lalu berlalu. Hingga akhirnya seorang pedagang tua menghampirinya. "Ini kayunya bagus," kata pedagang itu. "Kamu ambil dari mana?" "Dari hutan bawah, Pak," jawab Jaka jujur. Pedagang itu menatap Jaka sebentar lalu menghela napas. "Aku ambil semua, tapi harganya segini. Harganya rendah. Sengga roda." Jaka hampir menolak, tapi bayangan wajah ibunya membuatnya mengangguk. Ia menerima uang itu, meski rasanya seperti menelan pahit. Saat Jaka hendak pergi, pedagang itu menambahkan, "Kamu anak baik. Jangan berubah." Kalimat singkat itu membuat langkah Jaka terhenti sejenak. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Sepanjang jalan pulang, Jaka merasa ada yang mengganjal. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan. Langkahnya melambat saat ia melewati persimpangan kecil menuju jalur Gunung Kendali. "Ya Ber," cuma sebentar, gumamnya pada diri sendiri. Jaka membelokkan langkahnya ke arah hutan. Ia tidak tahu kenapa. Ia hanya merasa perlu menenangkan pikirannya di sana. Di tempat di mana semua terasa jujur. Hutan menyambutnya dengan kesunyian yang familiar. Cahaya matahari pagi menembus sela daun, menciptakan garis terang di tanah. "Kamu pulang?" katanya lirih. "Iya, Bu," jawab Jaka, suaranya bergetar. Hari itu, Jaka tidak pergi kemana-mana lagi. Ia duduk di samping ibunya, memijat tangannya, mendengarkan napas yang perlahan membaik. Di luar, matahari bergerak pelan menuju senja. Cahaya keemasan menyentuh dinding rumah kayu mereka. Jaka tahu hidupnya belum berubah. Ia masih miskin. Ia masih penjual kayu bakar. Masalahnya belum selesai. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang menguat. Keyakinan kecil bahwa setiap pilihan yang ia jaga hari ini sedang menyusun jalan yang belum bisa ia lihat ujungnya. Dan jauh di atas sana, Gunung Kendali tetap berdiri diam menunggu, mengamati seolah tahu bahwa ujian Jaka belum selesai, dan perubahan besar hanya bisa datang pada mereka yang bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Jaka mencoba lebih rapi dalam bekerja. Ia memilih kayu dengan lebih teliti. Ia membersihkan, mengeringkan, dan mengikatnya dengan rapi. Waktu yang ia habiskan di hutan lebih lama,
tapi hasilnya lebih sedikit. Namun kualitasnya jauh lebih baik. Beberapa orang desa mulai memperhatikan. Ada yang heran, ada yang mencibir. "Kamu sok beda sekarang," kata salah satu dari mereka. "Kerja keras tapi hasilnya dikit." Jaka tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat tentang pilihan hidupnya. Seminggu kemudian, Surya kembali. Ia melihat kau yang disiapkan Jaka, ia mengangguk puas. "Kita coba," katanya singkat. Kerja sama itu dimulai dengan sederhana. Jaka mengantar kayu seminggu sekali. Pembayarannya tidak besar, tapi cukup untuk membeli beras, sayur, dan obat ibunya tanpa harus berutang. Untuk pertama kalinya, Jaka tidak perlu menunggu sampai uang benar habis sebelum memikirkan hari esok. Namun hidup seolah tidak mau memberi jalan terlalu mudah. Di minggu ketiga, hujan turun hampir setiap hari. Kayu sulit kering. Du temps lissant. Beberapa kali Jaka hampir tergelincir. Ia pulang dengan tubuh penuh lumpur dan tangan lecet. Suatu sore, saat ia beristirahat di tepi hutan, ia melihat beberapa orang desa menebang pohon besar. Suara kapak dan gergaji memecah kesunyian. Pohon itu tumbang dengan dentuman keras. Jaka merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena takut. Ia teringat batu kecil dalam kain di dekat mata air. Ia teringat tatapan lelaki tua itu. Tanpa sadar, Jaka berdiri dan mendekat. "Hati-hati," katanya pelan. "Tanah di sini labil." Salah satu dari mereka menoleh dan tertawa. "Tenang aja, kita tahu apa yang kita lakukan." Jaka tidak memaksa. Ia hanya berbalik pergi. Namun langkahnya terasa berat. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dan keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu penebang itu tergelincir dan kakinya terluka parah. Tidak sampai meninggal, tapi cukup untuk menghentikan pekerjaan mereka. Desa kembali ramai oleh bisik-bisik. Ada yang bilang itu kebetulan. Ada juga yang menyebut Gunung Kendali mulai marah. Jaka hanya diam. Ia tidak ingin menilai. Ia hanya merasa semakin yakin bahwa ia tidak ingin hidupnya dibangun di atas kerusakan. Beberapa hari kemudian, Jaka kembali ke mata air. Bukan karena ada keperluan khusus. Ia hanya ingin duduk dan menenangkan pikiran. Airnya masih jernih, alirannya masih pelan. Ia duduk di batu yang sama. "Kadang aku capek," katanya pelan, seperti berbicara pada udara. "Tapi aku nggak mau salah jalan." Tidak ada jawaban, tapi angin berdesir lembut. Jaka menutup mata sebentar, lalu membuka kembali. Ia merasa cukup. Saat ia hendak pergi, ia melihat bekas kain itu masih ada. Tidak tersentuh, tidak berpindah. Jaka tersenyum tipis. Ia merasa keputusannya selama ini benar. Kerja sama dengan Surya berjalan terus. Pelan tapi konsisten. Jaka mulai dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Yatitkai, bahkan masih jauh dari itu. Tapi ia tidak lagi tercekik oleh rasa takut setiap bangun pagi. Ibunya suatu hari berkata, "Kamu kelihatan beda sekarang." "Beda gimana, Bu?" "Tania Jaka." "Lebih tenang," jawab ibunya. Seperti orang yang tahu kemana dia melangkah. Jaka tersenyum. Ia tidak tahu kemana ujung jalannya.
Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berjalan sendirian. Dan di kejauhan, Gunung Kendali tetap berdiri, diam dan setia, seolah mencatat setiap langkah kecil. Jaka menunggu saat di mana ujian berikutnya akan datang. Lebih berat, lebih menentukan. Karena perubahan sejati memang tidak datang saat hidup mulai membaik, tapi saat seseorang tetap memegang prinsipnya ketika keadaan kembali menekan. Jaka belum tahu itu, tapi hidup sedang bersiap mengujinya sekali lagi. Ia lalu melangkah ke arah sebuah area dengan beberapa batang kayu tumbang. Ini bisa kamu ambil, tapi ingat, bukan hanya tanganmu yang diuji. Hatimu juga. Jaka mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Ia bekerja sampai senja, mengambil kayu satu persatu. Tidak lebih dari yang bisa ia bawa. Tubuhnya pegal, tangannya lecet, tapi pikirannya tenang. Hari-hari berikutnya, Jaka mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia naik ke gunung lebih pagi, pulang lebih sore. Kadang hujan turun tiba-tiba. Kadang kabut tebal membuat jarak pandang nyaris nol. Namun ia tidak pernah mengambil jalan pintas. Ia selalu berhenti saat merasa batasnya terlampaui. Kerja sama dengan surya berjalan baik. Pembayaran meningkat meski tidak drastis. Tapi kukuh, ibunya bisa membeli obat tanpa khawatir. Rumah mereka mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Tidak mewah, tapi lebih layak. Namun keberhasilan kecil itu mulai menarik perhatian orang lain. Beberapa warga desa kembali mendekati Jaka. "Kamu sekarang enak ya," kata salah satu dari mereka. "Masuk ke hutan atas, ya?" Jaka hanya menjawab singkat, "Aku cuma ambil yang jatuh sendiri." Mereka tidak percaya. Ada tatapan iri, ada bisik-bisik, ada yang mulai mengikuti Jaka diam ke Yutong. Jaka tahu, tapi memilih diam. Suatu sore, saat Jaka turun gunung, ia menemukan jalur yang biasa ia lewati rusak. Bekas roda, bekas potongan kayu segar, dan tanah yang tergerus. Dadanya langsung terasa sesak. Ia tahu apa artinya. Orang-orang mulai masuk terlalu jauh. Dan kali ini tidak dengan niat baik. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang membuat atap rumah berderak. Jaka tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memandangi hujan yang turun tanpa henti. Perasaan tidak enak memenuhi dadanya. Benar saja. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Longsor kecil terjadi di jalur atas Gunung Kendali. Tidak menelan korban jiwa, tapi cukup untuk menutup akses. Beberapa orang terluka ringan. Aktivitas penebangan berhenti total. Desa kembali heboh. Ada yang panik, ada yang menyalahkan alam. Ada yang menyalahkan orang-orang luar. Nama Gunung Kendali kembali dengan nada takut. Surya datang sore itu. Wajahnya terlihat cemas. "Kita berhenti dulu," katanya. "Aku nggak mau ambil risiko." Jaka mengangguk. Ia sudah menduganya. Saat surya pergi, Jaka kembali ke hutan sendirian. Ia berjalan sampai ke mata air. Airnya masih jernih, mengalir pelan seperti biasa. Ia duduk di batu yang sama. "Aku sudah berusaha jujur," katanya pelan. "Kalau ini harus berhenti, aku terima." Untuk beberapa saat tidak ada jawaban. Tapi kemudian suara angin berdesir lebih kuat. Lelaki tua itu muncul dari balik pepohonan,
kali ini berdiri lebih dekat. Kamu sudah melewati bagian yang paling sulit, katanya. Menahan diri saat mulai punya. Jaka menun. Tapi semuanya berhenti. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak, hidup sedang memindahkanmu ke tahap berikutnya. Ia menatap Jaka dengan sorot yang lebih hangat. Kamu sudah belajar menjaga alam. Sekarang, kamu akan belajar menjaga manusia. Sebelum Jaka sempat bertanya, lelaki itu melangkah mundur, menghilang di antara pepohonan. Jaka duduk lama mencerna kata-kata itu. Menjaga manusia. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kerja sama berhenti, uang kembali menipis. Tapi di dalam dirinya ada keyakinan baru. Seolah semua ini bukan kemunduran, melainkan persiapan. Malam itu, ibunya berkata pelan, apapun yang terjadi, jangan berubah. Jaka menggenggam tangan ibunya. Ia mong. Di dalam hatinya, ia tahu hidupnya sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjual kayu. Ia belum tahu bentuknya, tapi ia tahu satu hal, ujian Gunung Kendali belum selesai, dan perubahan yang sesungguhnya sudah sangat dekat. Keesokan harinya, Kepala Desa mengumumkan rencana pembentukan kelompok penjaga hutan desa. Bukan untuk melarang, tapi untuk mengatur. Jaka diminta ikut, bahkan diminta memimpin. Jaka menolak halus. Aku belum pantas. Kamu yang paling paham, jawab kepala desa. Dan yang paling tidak serakah. Akhirnya Jaka setuju dengan satu syarat, semua keputusan harus bersama. Dan alam tidak boleh dikorbankan demi uang cepat. Hari-hari berikutnya penuh rapat, diskusi, dan perdebatan melelahkan, lebih melelahkan dari mengangkut kayu. Tapi Jaka bertahan. Ia belajar berbicara, belajar mendengar, belajar menahan emosi. Suatu sore, saat ia kembali ke mata air sendirian, lelaki tua itu muncul sekali lagi. Kali ini senyumnya penuh kebanggaan. Kamu sudah menjaga manusia, katanya. Jaka menunduk. Aku cuma berusaha adil. Itulah inti dari kekayaan yang sebenarnya, sahut lelaki itu. Bukan tentang berapa yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang kamu jaga. Jaka mengangkat kepala, tapi lelaki itu sudah menghilang. Hanya suara air yang tersisa. Ia pulang dengan langkah mantap. Ia tahu ujian terakhir akan segera datang. Bukan dari gunung, bukan dari hutan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan bagaimana ia memilih nanti akan menentukan hidupnya selamanya. Pagi itu datang dengan udara yang terasa berbeda. Tidak lebih cerah, tidak juga lebih dingin. Tapi Jaka merasakannya sejak membuka mata. Ada ketenangan yang aneh, sekaligus beban yang berat. Seperti hari di mana hidup menuntut satu keputusan terakhir. Kelompok penjaga hutan desa sudah berjalan hampir 2 bulan. Aturan sederhana mulai diterapkan. Jalur hutan dibagi, waktu pengambilan kayu diatur, dan larangan menebang pohon hidup ditegakkan. Tidak semua patuh, tidak semua senang. Tapi Per Laong, perubahan terlihat. Mata air kembali jernih. Sawah tidak lagi kekurangan air. Desa mulai bernapas lebih lega. Di tengah itu semua, datang tawaran yang tidak pernah Jaka bayangkan. Suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan balai desa.
Dua orang berpakaian rapi turun. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan besar dari kota. Mereka mendengar tentang Gunung Kendali, tentang kayunya, tentang jalur yang kini lebih tertata. "Kami ingin bekerja sama," kata salah satu dari mereka. "Bukan penebangan liar. Kami punya izin, kami bisa membawa investasi, lapangan kerja, jalan desa diperbaiki, sekolah direnovasi." Warga langsung ramai. Janji-janji itu terdengar seperti jawaban dari doa panjang. Kepala desa menoleh ke arah Jaka, semua mata ikut tertuju padanya. "Kami dengar kamu yang paling paham wilayah itu," lanjut perwakilan itu. "Kalau kamu mau mendampingi kami siap memberi imbalan besar." Kata besar itu menggantung di udara. Jaka merasakan tenggorokannya kering. Ia membayangkan ibunya yang kini mulai bisa berjalan lebih lama. Rumah yang masih bocor di beberapa sudut. Hidup yang akhirnya bisa benar-benar lega. Malam itu, Jaka tidak tidur. Ia duduk sendirian di depan rumah, menatap Gunung Kendali yang gelap. Angin malam membawa suara hutan yang sudah ia kenal seperti denyut nadi sendiri. Ia naik ke gunung sebelum subuh, tanpa memberitahu siapapun. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ia menuju mata air, tempat di mana semuanya terasa jujur. Di sana, lelaki tua itu sudah menunggu. "Kamu tahu kenapa aku jarang bicara panjang?" kata lelaki itu tanpa basa-basi. Jaka mengangguk pelan, karena jawabannya selalu ada di dalam diri. Lelaki itu tersenyum, dan hari ini jawabannya akan menentukan segalanya. Jaka menatap air yang mengalir. "Kalau aku terima tawaran itu, banyak orang akan terbantu. Tapi aku takut ini bukan jalan yang benar." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan. Tanah ini bisa memberi makan banyak orang, tapi kalau diperas berlebihan, ia mati. Sama seperti manusia. Jaka menarik napas panjang. "Aku takut miskin lagi." "Takut itu manusiawi," jawabnya. "Yang berbahaya adalah ketika takut membuatmu lupa siapa dirimu." Jaka terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau aku menolak, aku mungkin kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupku." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Dan kalau kamu menerima, kamu mungkin kehilangan dirimu sendiri." Angin berembus pelan. Daun-daun bergoyang lembut. Jaka menutup mata. Ia teringat hari-hari mengangkut kayu dengan perut kosong. Teringat tatapan ibunya. Teringat kata cukup. Saat ia membuka mata, lelaki tua itu sudah menghilang. Tapi kali ini, Jaka tidak merasa sendirian. Ia turun gunung dengan langkah mantap. Di balai desa, pertemuan kembali diadakan. Semua menunggu jawaban Jaka. Perwakilan perusahaan tersenyum percaya diri. Warga menahan napas. Jaka berdi. Suaranya tenang, meski dadanya berdebar. "Saya berterima kasih atas tawarannya. Tapi saya tidak bisa menerima kerja sama yang mengambil lebih dari yang alam bisa beri." Ruangan langsung riuh. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang terdiam. "Saya bukan menolak kemajuan," lanjut Jaka, "saya hanya ingin kemajuan yang tidak meninggalkan penyesalan." Perwakilan perusahaan berdiri. "Kamu sadar apa yang kamu tolak?" Jaka mengangguk. "Saya sadar."
Mereka pergi tanpa banyak kata. Desa kembali hening. Beberapa orang menatap Jaka dengan kecewa. Beberapa dengan kagum. Tidak semua akan mengerti, dan Jaka sudah siap dengan itu. Hari-hari berikutnya berat. Ada warga yang menyindir. Ada yang menjauh. Tapi ada juga yang bertahan di sisinya. Kelompok penjaga hutan tetap berjalan. Perlahan, desa mulai mencari jalan sendiri. Tidak sepa, tidak instant, tapi nyata. Surya datang beberapa minggu kemudian. Ia mendengar semuanya. Ia menepuk bahu Jaka, kamu menolak uang besar. Tapi kamu menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Aku cuma nggak mau menyesal, jawab Jaka. Surya tersenyum. Kalau begitu, aku ingin investasi kecil. Bukan di kayu, tapi di orang. Mereka mulai usaha kecil pengeringan kayu alami. Kerajinan sederhana dan pelatihan warga. Hasilnya tidak meledak, tapi stabil. Anak-anak muda desa mulai punya pilihan selain merusak hutan. Ibunya suatu sore duduk di depan rumah, menatap Jaka yang pulang membawa hasil kerja. Kamu tidak jadi orang kaya seperti dicerita, katanya sambil tersenyum. Jaka duduk di sampingnya. Ibu kecewa, ibunya menggeleng. Tidak, kamu jadi orang yang utuh. Kata-kata itu lebih berat dari emas. Beberapa bulan kemudian, hujan turun deras lagi. Tapi kali ini tidak ada longsor. Air mengalir lancar. Gunung Kendali berdiri tenang. Suatu pagi, Jaka kembali ke mata air. Ya deduklama, tidak untuk meminta apa-apa, hanya untuk berterima kasih. Ia merasa kehadiran lelaki tua itu, meski tidak terlihat. Aku masih orang miskin, kata Jaka pelan. Tapi aku cukup. Angin berdesir lembut, seolah menjawab. Tahun-tahun berlalu. Nama Jaka dikenal bukan sebagai orang kaya mendadak, tapi sebagai orang yang dipercaya. Ia tidak pernah meninggalkan desanya, tidak pernah mengkhianati hutannya, dan Gunung Kendali tetap berdiri, bukan sebagai tempat gaib yang ditakuti, tapi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk uang, melainkan dalam ketenangan hati, kepercayaan orang lain, dan hidup yang tidak perlu disesali. Disitulah Jaka berdiri, bukan di puncak gunung, bukan di tumpukan harta, tapi di jalan yang ia pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasa sampai